nanti itu lancar. Karena perlu mengalir lancar. Karena menulis esai itu pada dasarnya bercerita. Nah, kalau picture berceritanya itu ada waktunya. Esai tidak mengarang, ya. Beda dengan karangan yang fiksi tadi. Tapi kalau picture itu berita yang tidak boleh bohong. Supaya tidak bohongnya itu dikaji berdasarkan 5 WH. Nah, tentang picture kan besok ya, Mister ya. Kalau hari ini esai saja. Betul, Kang. Oh, Biar esai itu enggak enak. biar enggak pusing ya. Nah, Soalnya pandangan saya picture dengan yang Kang Dodi sampaikan itu juga kayak beda. Jadi saya nanti aja kita fokus. Oke, Kang masih ada nggak yang sampaikan? Ada lagi yang mau tanya nih? silakan yang nanya lagi. Kuliah mau tanya, Kuliah. silakan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kang Dodi mau tanya. Ini menurut pendapat pribadi tadi yang masuk ke pikiran saya itu esai itu kan menceritakan fakta berdasarkan sudut pandang penulisnya. Nah, apakah dalam pertanyaan saya itu apakah dalam penulisan ini juga penulisan esai ini memerlukan referensi tidak? Atau dan bagaimana dengan apakah memerlukan dialog-dialog atau tidak? Itu saja mungkin yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, esai itu kan memang bercerita, bisa dikatakan bercerita. Meski seluruhnya cerita pendek yang ada di gitu ya. Tapi intinya begini, saya ingin mengatakan begini, apakah karya ilmiah tidak bercerita? Sebetulnya karya ilmiah pun bercerita, hanya menceritakan sesuatu yang abstrak tentang ilmu misalnya. Dasarnya, kenapa sih orang harus menulis? Menulis puisi, menulis prosa, menulis esai, menulis artikel, menulis pictures. Pada dasarnya manusia menulis karena ingin berkomunikasi atau ingin mengkomunikasikan. Dasarnya itu. Ya. Sebelum ada tulisan, orang sudah berkomunikasi dengan bahasa lisan, sudah mengkomunikasikan. Nah, prosa itu nggak dongeng, nggak dongeng, tapi intinya bercerita kan, nggak dongeng juga. Lalu kita ngobrol, intinya bercerita kan. Nah, maka esai adalah bagaimana sih cara nulis esai? Ya bercerita saja, tapi dengan tulisan. Sebetulnya ilmu pengetahuan itu ngomong tentang linguistik adalah gini-gini, itu tidak ada tulisan yang tidak bercerita. Intinya sebetulnya berkomunikasi. Cuman barangkali selama ini pengertian kita cerita itu telah diruntuhkan oleh guru bahasa Indonesia. Bahwa ini yang disebut cerita, yaitu prosa, cerpen, novel, dan sebagainya. Ya, tentang ilmu linguistik itu bukan cerita. Menurut saya itu cerita. Nah, kenapa disebut fakta? Karena bukan dongeng. Ada. Hanya walaupun ada itu abstrak. Bicara tentang sintaksis. Morfem zero. Misalnya ya. Kasus B ditambah A hanya satu saja. Semua B, semua imbuhan B, awalan B, afiks B berhadapan dengan A akan menjadi ber, misalnya. Kecuali dalam ajar. Tidak ada berajar, hanya ada belajar. Sampai sekarang, tidak ada profesor yang menjelaskan itu. Kenapa B berhadapan dengan A dalam kata ajar menjadi belajar? Apakah diawali dari anak kecil yang tidak bisa menyebut huruf R, cadel,
Sehingga belajar, mestinya berajar. Barangkali saya bahwa semua tulisan adalah bercerita pada dasarnya. Ya kan? Pancasila adalah itu kan bercerita, makanya dibacakan ya apa. Nah, kenapa ini tengenahan? Teknik berceritanya itu yang barangkali tulisan-tulisan karya ilmiah itu kaku. Jadi orang tuh macatnya tunduk. Saya kira ilmu pengetahuan akan nikmat didengarkan kalau dia diceritakan dengan enak dibaca. Itu yang sekarang pun di ilmiah itu boleh tidak kaku, tapi mereka selalu memakai referensi. Kenapa? Supaya tidak ngarang. Jadi begini, menurut Bloomfield, nah di kita tuh, maaf ya di kita ini, menurut Dobzhansky, teater adalah gini, karena ingin disebut keren pada suatu diskusi di Taman Ismail Marzuki, seorang aktivis teater tiba-tiba mengutip menurut Dobzhansky. Orang-orang nanya, Dobzhansky, kok nggak ada ya? Ternyata akhirnya lahirlah si Ndobos. Ndobos itu berbohong. Di kita, itu kadang orang asal nyebut nama, begitu diperiksa tuh nggak ada. Ucapan itu tuh nggak ada, ngarang. Nah itu nggak boleh. Makanya perlu catatan kaki. Menurut Bloomfield, dalam buku ini halaman sekian kalau orang barat itu disebutkan, ya kan? Bahkan disebutkan halaman sekian, menunjukkan bahwa dia membacanya. Di kita saya periksa, daftar isi itu berebet panjang. Saya main ke rumahnya, dia nggak punya kok bukunya. Jadi asal mencantumkan supaya tidak keren. Ini adalah kebohongan. Dan kita harus mulai menghilangkan itu. Kalau memang tidak pernah membaca buku itu, jangan sebut. Stanislavski. Tapi melalui Suyatna Anirun. Jadi Suyatna Anirun bercerita ke saya tentang teori-teori Stanislavski misalnya. Saya sebutkan Suyatna Anirun. Nah ini kalau picture ya. Pada pertemuan saya di Bandung, di gedung ini misalnya tanggal sekian, mengatakan Stanislavski gini-gini. Saya tidak berbohong. Itu. Nah masalah berbohong dan tidak berbohong ini penting. Saya ini kan tukang maca lah, resep macaannya. Ke guru apa tuh. Jadi percuma. Maka ilmu pengetahuan tidak berkembang. Nah, saya ingin mengajak sekarang tuh Anda menulis esai itu bebas. Bercerita saja. Gitu kan? Perlu ada referensi ya, kalau mau pakai mangga, kalau enggak tidak apa-apa. Tapi intinya bagaimana kemudian tadi ini meneruskan jawaban untuk Teh Lina ya, Roslinawati. Jadi selain bercerita, intinya hendak berkomunikasikan, maka tulisan itu harus komunikatif. Komunikatif itu artinya apa? Terkomunikasikan, mudah dipahami. Saya nanti akan ikut memeriksa tulisan-tulisan esai dari ibu bapak dan kemudian menyarankan tong gagah-gagahan teka harti ya saya mulai tulisan teh iya mah cuman gagah-gagahan hayang katingali keren hayang katingali apa saya tidak perlu menyebut nama tapi ada penulis yang seperti itu saya periksa jika ilmu pengetahuan diperlakukan seperti itu maka yang berkembang itu bukan ilmu pengetahuan, tapi ego manusia. Hayang ketingali pinter, hayang ketingali keren. Nah, ini masalah mental. Gitu. Jadi di dalam buku yang saya tulis juga akan berbicara itu tentang mental. Mun ente nalarna teu beres, mentalnya nggak beres, karakternya nggak beres, ya sulit.
Karena yang dikedepankan bukan kejujuran. Esai dan features itu menguji kejujuran kita, kemampuan kita sebatas itu, ya sudah, sebatas itu. Tapi bila terus-menerus, nanti lama-lama itu bisa mengalir. Saya suruh nulis, latihannya juga sulit. Tapi kemudian saya ketemu guru, 2 guru yang mengajarkan kepada saya. Pertama itu Rendra. Kata Rendra, sudah buang teori, buang ini yang namanya sendok dan garpu kalau mau makan ulen. Tahu ulen enggak? Bila air itu terang. Ulen ya. Kan di luar itu untuk seperti itu. Teori sastra sementara yang dibahas itu puisi DM kan nulisnya itu blue sky, blue sky, diterjemahkan langit tuh, ya. Nah, ilmu linguistiknya tentang blue sky, langit biru nyambung. Di situ ilmu pengetahuan kita tidak berkembang, ya. Padahal budak teh kita ngomongin tentang main di gang, di naon, tiba-tiba coba bikin kalimat eksposisi apa-apa. Kalimat narasi budak teh. Coba teh Desi nanti ke siswa. Barudak tulisan ngeng akan lebih gampang daripada dia disuruh coba buat narasi. Tidak membumi ilmu pengetahuan kita itu. Narasi gitu ya. Kalimat eksposisi, kalimat narasi. Liar aku juga. Naon hesena? Bikin ngadongeng tapi ditulis akan lebih gampang ke anak-anak itu. Tak, sekolah menjauhkan dari kehidupan dan dari lingkungan. Punten ya, saya rada ngeritik terhadap lingkungan sekolah itu. Oke. Maka itu siapa lagi? Teh Ane tuh. Kang Dodi, jadi tadi kan Bulia itu ya sempat mengungkapkan bahwa apakah ada dialog gitu. Nah, Kang Dodi, saya juga ingin tanya ini, apakah esai itu banyak macamnya? Karena pernah baca esai, di awal-awal esai itu kok kayaknya sangat kaku ya, sangat formal. Tapi saya pernah baca juga ada esai yang sangat santai diungkapkannya, bahkan ada dialog, tapi dialognya itu bukan tokoh seperti cerita atau dongeng, ada muncul dialog gitu, dialognya jadi kayaknya dia si penulisnya yang mengungkapkan karena ada dialog itu, jadi menceritakan dialog itu. Beda kalau sebuah cerita atau dongeng memang dialog itu adalah tokoh yang berkata gitu. Nah, Kang Dodi, apakah itu dibenarkan ya ada seperti itu atau memang ada macam-macamnya gitu? Ya mungkin ada macam-macam ya. Orang boleh mendefinisikan apa. Kalau saya tetap kembali kepada tadi yang saya sampaikan ke Teh Roslina ya, kepada tujuan. Tujuan Anda ini mau apa nulis? Kalau memang di dalam menulisnya itu persahabatan 2 orang manusia misalnya ya, kan di dalam persahabatnya itu ada dialognya tuh. Si A dengan si B harus dituliskan ya tulis. Jadi tujuan itu yang paling utama menurut saya ya. Apakah perlu dialog atau tidak, apakah harus ada dialog atau tidak, itu kerangka yang dibuat orang lain. Kita saya membuat kerangka sendiri ya. Justru saya menghargai ada seorang pendap filsuf saya baca waktu itu tuh personal sendiri yang dituliskan sendiri dengan bahasa sendiri.
teori terbaik untuk masing-masing. Kemudian istilahnya sekarang disebut dengan best practice, ya. Best practice itu kan sebenarnya teori, berangkat dari teori. Nah, rupanya ini sejalan dengan peribahasa di dalam bahasa Melayu, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya, Telia tidak akan pernah bisa menulis apakah esai kalau tidak pernah menulis esai. Pak Nur Ali, apakah esai? Tiba-tiba esai adalah sementara dia nggak pernah menulis esai. Ini sebetulnya, ya, sekolah di kita saya banyak menggugat tuh banyak hal, ya. Misalnya dalam belajar bahasa nih ya, maaf ya, bahasa Inggris. Teh Roslina ya bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Kang, saya guru SD. Oh, guru SD, maaf. Iya. Ya, ini bayi semua, ya, semua bayi bisa ngomong kan, diajari kan. Pelajaran pertama yang didapatkan bayi dari bahasa apa? Mendengarkan. Lalu dilatihkan cara ngomong, ya kan? Misalnya Teh Desi punya anak, ingin bisa bahasa Sunda, apakah dia langsung membaca bahasa Sunda supaya dia bisa bahasa Sunda? Tidak. Tidak. Nah, di kita mah ya punten. Orang belajar bahasa Inggris ujuk-ujuk tulis baca di SMP itu. Ya enggak sih? Kenapa da guru nanti bisaeun ngomong ke nana. Jadi ini kenapa bahasa Inggris sulit? Karena ujuk-ujuk langsung tulis baca. Tidak dari conversation. Tidak dari speaking. Cara mendengar yang baik dulu gitu ya. Speaking gitu kan. Kemudian berbicara apa dari listening, speaking, kita mau ujuk-ujuk langsung nulis baca. Di SMP saya ingat gitu kan. Nulisnya huruf I tapi dibaca I gitu waktu kecil ya. SMP itu I tapi dapat I gitu ya. Nah, ini saja sudah membuat kita berpikir keras. Jadi mestinya belajar itu bahasa asing itu dari percakapan. Nah, sekarang era YouTube, era apa tuh lebih gampang. Guru bahasa Inggris tidak dibutuhkan. Hanya dibutuhkan operator saja. Nih dengerin orang Inggris ngomong. Gitu ya. Sebetulnya sudah mulai begitu. Nah, termasuk menulis esai dan features. Ibu bapak intinya harus mengalami. Dengan saya, meskipun mungkin omongan saya belat-belit ke sana ke situ, tapi saya ingin mengatakan bahwa nulis esai itu gampang. Ya kan? Apa yang baik? Yang baik itu bisa dipahami, sudah. Nah, kalau kita tidak bisa menulis dipahami, kita periksa apakah omongan kita jangan-jangan juga tidak dipahami. Ya. Nah, kalau omongan saya dipahami dong. Saya kan punya murid di sekolah. Nah, maka kumaha itu supaya gampang. Tuliskan apa yang ingin Anda ceritakan. Apa yang ingin Anda katakan. Itu mah sudah rumus banyak orang lah ya. Tapi sekarang saya balik. Coba sekarang ceritakan apa yang ingin Anda ceritakan. Terus direkam. Rekam. Lalu setelah direkam, sekarang ini sudah ada era transkriptor ya. Jadi dari hasil rekaman kita itu tinggal ke aplikasi, tertuang dalam bentuk tulisan. Setelah itu kita baca. Oh, ternyata tulisan kita ini sulit dipahami nih, omongan itu gitu ya, ada loncat-loncatnya. Nah, itu termasuk latihannya. Karena begini biasanya, orang ngomong dengan orang berbicara itu juga cenderung sama. Memang ada kasus-kasus tertentu, orang tuh kalau ngomong sulit, tapi kalau nulis, wah gitu, hebat. Atau sebalik, nulis belepotan, itu ngomong, ya, bilang itu tulis sekarang katakan
juga ngomong dulu zaman masih kena kaset, saya kan habis nonton pertunjukan tuh harus liputan ya. Ceritakan saja oleh saya tuh, tek, tek, tek. Setelah itu saya dengarkan. Oh, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang tidak nyambung atau apa. Yang mengkritisi karya sendiri ya. Akhirnya lama-lama Mau tanya ah, lagi yang anu ya Pak. Terima kasih Pak Moderator, juga Kang Dodi. Saya merasa bisa belajar bersama KPPJB SMP. Saya tertarik, ingin sekali belajar menulis, dan kemudian alhamdulillah pada saat ini saya bisa bergabung di sini. Apa ya, sebelum saya bertanya, mungkin dari itu kalau bagus tuh harusnya ada yang solusi, kemudian kata-katanya juga kadang walaupun mungkin oleh di awal seperti bahwa kita mungkin kayak gitu rapat mengenai ada dan tidak ada begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan muncul sebuah buat open harus dijawab dan yang mau tuangkan kita ceritakan. Nah, untuk terakhir menutupnya gitu, pernah saya juga menulis esai ya, saya selalu bingung di penutupnya gitu, ketika kita hilang keluarnya tuh bagaimana gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Enggak. Ya, Teh Ane di Cirebon ya. Kabupaten apa kota? Di kabupaten. Paling mana kabupaten? Ailing mah di Plumbon, Ngawulang di Gempol. Oh, Gempol. Tapi itu terang sih, abdi mah sebenarnya kabupaten cuman kantas ka Ciledug kamari. Oh, mohon. Bikin acara di Ciledug ya, apresiasi film. Ya memang di dalam tulisan itu yang membedakan dari karya lisan. Karena pertama itu adanya ejaan. Kenapa ejaan perlu ada? Ejaan itu kan semacam pemandu, semacam marka jalan kan ada ya, dilarang parkir, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Tujuannya kan supaya tertib toh, dan orang harus menjalankan itu. Nah, ejaan atau tanda baca di dalam tulisan itu seperti itu. Itu satu. Kedua, karena tulisan itu
sifatnya, apalagi zaman dulu terbatas ya, di zaman koran itu kan terbatas. Jadi tulisan itu harus benar-benar efektif kalimat tuh, loba nu yang diomongkan, tapi ya tempat terbatas gitu ya, sehingga benar-benar dikerucutkan. Dan kenapa penutup seringkali misalnya itu menjadi semacam kesimpulan atau saran atau pertanyaan. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945 gitu ya. Namun harga-harga BBM naik. Benarkah Indonesia sudah merdeka? Nah, mengakhiri tulisan misalnya dengan seperti itu. Tujuannya jelas, mempertanyakan. Dari awal itu sudah kelihatan begitu. Oh, ini tujuannya mempertanyakan makna merdeka itu apa. Sehingga mengakhiri dengan pertanyaan retoris, pertanyaan yang menggugah. Nah, makanya tujuan menulis esai harus diperjelas itu di situ. Dari awal itu sudah harus diperjelas, arahnya itu mau begini, mau apa. Kayak tadi Teh Rosalina itu kan, Rosalina keluar dari rumah tuh mau kemana gitu. Kalau tanpa tujuannya melantur kan. Nah, nulis esai itu mau apa? Jadi nanti ada kerangka, tulisan, ya, ada alur. Itu sebetulnya sudah disampaikan mungkin di dalam pelajaran mengarang dan di dalam pelajaran tentang menulis karya ilmiah atau skripsi, batasan masalah. Di dalam buku saya bahas lagi itu untuk mengingatkan barangkali ya. Ternyata kita perlu membatasi masalah supaya tidak melantur. Kalaupun melantur tuh, dia balik lagi. Jadi alurnya harus dibuat. Oh, ini begini nih tulisan utamanya itu lurus. Di tengah-tengah tuh ingin belok dulu boleh. Saya termasuk yang suka belok dulu, tapi balik lagi ke utama. Kenapa? Karena untuk menjelaskan A, orang harus paham A itu apa gitu ya misalnya. Ketika saya mau ngomong tentang dari sini ke Bekasi, cara dari sini ke Bekasi kita harus naik dengan menggunakan bus prima jasa. Nah, apakah prima jasa ini perlu diterangkan dulu atau tidak? Nah, itu kan disitulah tingkat kecerdasan seorang penulis. Oh, tidak perlu. Buat apa sih penulis? Apa pembaca tahu tentang prima jasa misalnya? Tapi mungkin perlu. Bagaimana berdarah-darahnya orang yang merintis prima jasa itu. Sehingga sekarang hampir di banyak di Jawa Barat itu ada prima jasa misalnya ya. Nah, karena ini ruang yang disediakan luas, misalnya itu 1000 kata, maka saya akan bicara dulu sedikit deh tentang prima jasa. Tapi karena ini cuma 500 kata, saya tidak perlu menceritakan prima jasa. Saya langsung saja tulis dari rumah saya dari Sukamulya mau ke Bekasi. Kan? Jalan kaki ke depan, tunggu di Taman BKR, di situ akan lewat mobil ke arah Bekasi. Naik gitu kan. Setelah itu ya sudah turun. Nah, tapi ternyata hati-hati dalam memilih bus. Karena ada yang lewat tol, ada yang ekonomi lewat Purwakarta. Lewat tol kelebihannya begini. Kalau lewat Purwakarta, Anda berlama-lama dan lain sebagainya. Tapi jika Anda ingin membunuh waktu dan ingin tahu melihat pemandangan, maka tidak salah bila memilih jalur Purwakarta. Kenapa Purwakarta harus dilewati? Karena Purwakarta itu pengalamannya, nah ini bicara dulu tentang Purwakarta kan, tapi nanti tetap ke Bekasi lagi gitu. Nah tulisan itu ada yang seperti itu. Mengalir ya, dalam hal, tapi intinya bercerita. Lama-lama, jika sering itu, akan terbiasa. Ya, nanti di dalam kiat-kiat menulis itu juga ketika untuk jurnal ilmiah ada yang disebut dengan self-editing. Memeriksa oleh sendiri dan sebagainya, itu akan tahu dengan sendirinya. Yang penting dengan saya itu sekarang dibebaskan. Esai adalah tulisan bebas. Nah, saya ingin mengawali dengan itu untuk kemerdekaan. Tulisan bebas. Loh, berarti suka-suka dong. Iya, memang suka-suka.
tapi kenapa ya karya saya kok suka-suka jelek? Nah, barangkali ada nih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya dianggap bagus. Apa persyaratannya? Pertama, arti. Terpahami saja. Buat apa Anda bergagah-gagahan kalau tidak dipahami? Tapi lebih buat apa lagi? Sudah mah tidak gagah-gagahan, tidak terpahami pula. Nah, karena itu, coba ceritakan apa yang ingin Anda katakan. Jadi, menuliskan yang ingin Bisa ya suaranya menghilang Ibu-ibu? Ya, hilang jadinya. Oh, enggak ya, menghilang. Bu, Sami, Bu. Ya, kelihatannya Kang Dodi terputus ya. Ya. Ya, jaringan. Bapak dan Ibu, ini waktu masih ada 15 menit. Harusnya ini saatnya Kang Dodi untuk menyampaikan closing statement. Tapi beliau kelihatannya terputus. Nanti diskusinya ada, nah ini udah nyambung lagi. Kang Dodi, halo, waktunya masih ada 10 menit untuk memberikan closing statement tentang materi esai malam ini ya. Jadi sambil nunggu Kang Dodi nyambung, jadi tadi udah dibahas ya bahwa ada bermacam-macam jenis esai. Ungkapkan saja apa yang kita tahu ya, maksudnya dari kita lah esai kita kan tadi kata Kang Dodi gitu ya. Kemudian bercerita saja. Nah ini udah nyambung. Kang Dodi masih ada 10 menit untuk menutup materi kita malam ini. Karena jam 10 kita harus sudah pamit. Silakan Kang Dodi. Ya intinya gini, saya ini kan malam ini tentang esai ya, pictures besok. Jadi khusus untuk esai ini supaya mudah nih menulis esai. Jangan dulu membayangkan kita ini sekelas Gunawan Muhammad, sekelas Wilopo, sekelas siapa. Tapi kita mulai berangkat dari satu, bebas. Bebas. Saya bicara tentang bebas itu apa, ya. Bebas, tetapi harus dipahami. Jadi kalau tidak dipahami ya percuma, kan gitu ya. Bebas. Nah, supaya terpahami gimana? Ya harus bercerita. Karena semua tulisan itu pada dasarnya bercerita. Itu keyakinan saya. Walaupun karya ilmiah, dia sebenarnya sedang bercerita. Kan suka ada tuh pembacaan karya ilmiah atau apa di kelas gitu ya, atau apa ya. Bagi saya sebenarnya lucu gitu ya. Karya ilmiah dibacakan atau apa, orang sulit terpahami. Jadi intinya harus terpahami dulu. Masuk akal nantinya. Harus masuk akal. Nah itu saja. Tentang harus begini, begitu, dan lain sebagainya, itu akan sambil jalan. Tetapi juga setelah bebas, terpahami, kita punya tujuan. Itu ya. Tujuannya apa sih gitu. Jadi bukan hanya bicara tema, tapi tujuannya. Tema tentang Hari Ibu, ya. Sudah tahu Hari Ibu. Tujuannya apa kita menulis tuh? Nah, itu nanti yang akan berkait dengan sudut pandang dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu tujuan, bercerita, terpahami, sudah itu saja, itu sudah kunci. Itu esai yang menurut saya berhasil, gitu ya, berhasil itu saja dulu. Karena saya terus terang membaca beberapa tulisan itu sulit terpahami atau salah logika. Ini seseorang menceritakan bahwa ada notifikasi gitu ya. Nah, dia nulisnya itu gini kurang lebih. Saya menjadi begini setelah mendengar notifikasi.
Setelah tahu ada notifikasi atau mendengar, lalu saya ambil gawai itu. Nah, di situ ada kesalahan logika. Setelah saya, oh iya ya, mestinya setelah melihat gawai ada notifikasi, saya baru bertindak gitu. Nah, logika ini menjadi penting. Logika. Oke. Wilujeng Sumping, Mas Agus Tiadin. Boleh saya tanya Pak ya? Iya, Mak. Pak Nur Ali. Terakhir ya Bapak dan Ibu, ini Pak Nur Ali terakhir. Ya. Ini kan kita ada istilah dua nih. Yang pertama istilah esai, yang kedua Pisces gitu ya. Kalau seandainya esai dan Pisces itu sama, ya kenapa itu maka ada istilah dua macam itu gitu. Maka saya ingin diperjelas apa sih yang dimaksud dengan esai, perbedaannya dengan Pisces gitu. Demikian. Wassalamualaikum. Ya. Yang membedakannya itu, nah ini lagi-lagi ya, bahwa esai dan Pisces itu dua-duanya sebuah jenis tulisan yang datang dari luar. Ini yang saya sedih. Tapi kalau mendongeng mah, kita sudah tahu ya, Ibu Lia, coba buat tulisan dongeng. Tidak keren, harus storytelling misalnya. Kenapa sih tidak dongeng gitu? Esai dan Pisces. Esai itu karangan bebas. Intinya seperti itu. Kalau Pisces mah karangan berita sebetulnya. Apa yang membedakan? Nah, di esai itu tidak mesti ada 5 WH. 5 WH itu apa? What, why, where, when, who, how. Gitu kan ya? Nah, di Pisces itu wajib ada itu, Pak. Iya. Wajib ada 5 WH itu. Itu saja sebenarnya yang membedakannya. Tekniknya bisa sama. Esai dan Pisces itu ibarat orang dan manusia. Mungkin. Sama. Yang membedakan orang itu nanti ada tambahan ini. Kalau manusia itu begini gitu kan misalnya. Karena ternyata setelah lihat, oh ternyata kalau dalam bahasa Quran ya, wahai orang-orang, jin itu termasuk orang ternyata. Jin, Iya. binatang itu termasuk orang. Tapi wahai manusia itu hanya jelas hanya kita. Tapi kita sering kali menggunakan orang dan manusia itu seolah-olah sama. Ternyata orang itu kerbau pun orang. Kalau dalam bahasa Quran tuh, kalau sudah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, berarti di situ termasuk jin dan binatang. Tapi kalau wahai manusia, sudah jelas ini gitu kan. Nah, kurang lebih begitu, seolah-olah hampir sama. Disebut sama tuh ada badannya gitu ya. Ada apanya yang membedakan nas itu ini, esai itu ini, Pisces itu ada 5 WH. Itu saja. Nanti dibahas kali pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih Kang Dodi. Kita sudah malam nih Bapak dan Ibu, apalagi yang di daerah timur ya. Terima kasih sudah bisa bergabung malam ini. Mohon maaf beberapa ada yang keluar terpental karena jaringan. Di Kuningan si malam ini aman karena hujannya tadi sore ya. Hujan sangat besar sekali tapi sebentar. Tapi tadi saya juga sempat terganggu ya 2 kali masuk. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf jika masih ada yang belum puas ya, sudah 2 jam kita masih boleh berlanjut. Besok malam ada grup WA ya. Pukul 8 saya buka grupnya, mohon maaf grup akan saya kunci di siang hari. Tapi Bapak dan Ibu boleh bertanya Japri ke Kang Dodi. Kalau Kang Dodinya pas lagi online. Kalau nggak online, beliau akan simpan dulu, nanti akan dijawab pada saat online. Lebih kurang mohon maaf, sekali lagi bagi yang sudah siap-siap mau bertanya nih, dilanjut aja di grup WA Bapak dan Ibu. Kang Dodi, hatur nuhun, terima kasih. Nanti kita bahas lagi tentang esai ya. Tentang esai akan dibahas lagi untuk beberapa kali pertemuan di grup WA. Setelah itu nanti kita akan masuk untuk materi picture itu di seperti ini lagi di Zoom meeting ya. Ini pakai Google Meet malam ini Bapak dan Ibu, mohon maaf. Tapi kayaknya lancar ya. Tadinya kita takut nih mau pakai Google Meet nih, takutnya nggak lancar gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Sudah ada yang menawarkan di Zoom meeting pakai Zoom, tapi kita
kebetulan nih belum diperpanjang. Jadi besok insya Allah untuk pertemuan di feature kita sudah ada link Zoom meeting atau nanti tergantung bendahara ya. Terima kasih lagi. Kita akan berlanjut di grup besok. Pak Kang Dodi terima kasih, TRN terima kasih, Pak Prawiro juga terima kasih, dan rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kelas ini. Ada Bu Wiwi, itu Bu Wiwi tapi kayak lagi di jalan ya Bu Wiwi ya. Di mana nih tengah malam Bu Wiwi? Iya, lagi di base perjalanan dari Jogja pulang ke Bekasi. Ya, wah ya. Wah, selamatlah, semoga sampai di Kota Bekasi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hatur sami-sami. nuhun Kang Dodi. Hatur nuhun Kang Dodi, sadayana. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun karena ilmu nan Sampai kelas ya. Ini apa sih ini?